wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian tafsir surah Al-Imran pada tahun dulu. Sempat terputus dan kita lanjutkan, dan kita masuk pada surah Al-Imran ayat ke-64 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'dihi afala ta'qilun. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kita tidak menyembah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain daripada Allah. Jika mereka berpaling, katakan kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Wahai ahli kitab, mengapa kalian membantah-bantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan kecuali setelah Ibrahim? Apakah kalian tidak mengerti? Begitulah kalian saling berbantah-bantah tentang apa yang kalian ketahui, tetapi mengapa kamu berbantah-bantah juga tentang apa yang kalian tidak ketahui? Dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa surah Al-Imran itu berbeda dengan surah Al-Baqarah. Jadi kalau surah Al-Baqarah itu isinya bicara soal bantahan-bantahan kepada orang-orang Yahudi, tetapi surah Al-Imran ini khusus dari ayat pertama sampai 90 itu bicara tentang Nasrani. Lah diantaranya adalah ayat ini. Ahli tafsir mengatakan bahwa asbab nuzul ayat ini, jadi ada sekelompok orang dari Najran. Najran ini Yaman. Di situ mayoritas orang-orang Nasrani. Jadi orang-orang Najran ini mereka hendak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kononnya hendak masuk Islam, tetapi mereka ingin dialog dahulu sebelum mereka masuk Islam. Dalam perjalanan mereka dari Najran Yaman menuju Madinah, sebelum berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berpapasan dengan para pembesar Yahudi. Jadi orang-orang Najran ini berpapasan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian antara rombongan Nasrani dan para pembesar Yahudi ini terjadi perdebatan.
Apa yang mereka debatkan? Yang mereka debatkan adalah soal kedudukan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana orang-orang Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim itu seorang Nasrani, tetapi Yahudi mengatakan tidak, bahkan Ibrahim itu seorang Yahudi. Jadi Nasrani menganggap bahwa Ibrahim itu nabi mereka, sementara Yahudi juga sama, bahwa Ibrahim itu nabi mereka dan di atas agama mereka. Akhirnya kemudian kedua kelompok ini saling berbantah-bantah, sampailah perkara ini kepada Nabi SAW. Maka ketika Nabi SAW mendengar pengklaiman mereka tentang Ibrahim, di mana Nasrani menganggap Ibrahim nabi mereka dan Yahudi juga sama, maka dari sinilah turun ayat surah Al-Imran ayat 64. Wahai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama. Kalau kalian mengaku Ibrahim nabi mereka, hei Nasrani, kalian mengaku Ibrahim nabi kalian. Hei Yahudi, Ibrahim adalah nabi kalian. Menurut pengakuan kalian, Ibrahim itu agama tauhid. Kalau kalian saling mengklaim bahwa Ibrahim nabi kalian, ketahuilah apa yang didakwahkan Ibrahim itu tauhid. Dari sini Allah katakan, katakan wahai Muhammad kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani. Kenapa mereka disebut Yahudi? Ada yang mengatakan bahwa Yahudi itu diambil dari kalimat hudna ilaika. Maksudnya hudna ilaika itu raja'na ilaika. Kalimat ini diucapkan saat 70 orang-orang pilihan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka diajak oleh Nabi Musa untuk mengambil papan Taurat di Bukit Tur Sina Mesir. Tetapi setelah kemudian papan Taurat itu didapati Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tiba-tiba orang pilihan Nabi Musa ini tidak merasa cukup dengan papan itu. Mereka ingin melihat langsung Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mengancam tidak akan beriman kepada Musa dan mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepada wahai Musa sampai melihat Allah dengan kedua mata kami. Mustahil, Nabi Musa saja tidak bisa melihat Allah. Karena Nabi Musa pernah meminta kan begitu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menolak permintaan Nabi Musa. Bahkan kemudian Allah mengatakan walakin dur ilal jabali. Lihatlah kepada gunung-gunung bebatuan itu. Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kalau engkau melihat gunung itu tidak hancur, kau akan bisa melihat aku, kata Musa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa sara Musa sa'iqa. Tapi ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu, tiba-tiba gunung itu hancur dan Musa pun pingsan. Dari sini Musa bertobat dan mengatakan tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Kalau Nabi Musa tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala, macam mana Bani Israel walaupun mereka orang pilihan? Tetapi akhirnya karena mereka terus mengancam Nabi Musa akan melepaskan keimanan mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala kirim azab kepada mereka. Fa akhadathhumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Datang halilintar membunuh mereka semua. Tapi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hidupkan kembali mereka. Saat dihidupkan itulah mereka merasa menyesal dan bertobat, dan mereka mengatakan hudna ilaika. Artinya raja'na ilaika ya Rabb, kami bertobat, kami kembali kepadamu. Sejak itulah mereka disebut Yahudi dari kalimat hudna. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, disebut Yahudi itu dari kalimat tahawad. Tahawad itu artinya taharrak. Taharrak itu artinya bergerak. Karena apabila mereka membaca Taurat, mereka membaca tergesa-gesa. Lain kalau kita orang Islam membaca Quran itu, Allah katakan warattilil Qur'ana tartila. Kita disyaratkan untuk tartil, tidak boleh tergesa-gesa. Tapi orang-orang Yahudi tidak. Apabila mereka membaca Taurat itu cepat sekali.
taharrakat lisan, jadi lisannya itu bergerak-gerak. Lah sejak itulah mereka disebut Yahudi dari kalimat tahawwad ay taharrak. Ini satu pendapat yang lainnya. Pendapat yang lainnya mengatakan bahwa disebut Yahudi itu diambil dari Yahuda putra Yakub alaihi salam. Kita tahu bahwa Yakub alaihi salatu wassalam itu memiliki 12 anak. Di antaranya Lawi atau Lawa. Dari Lawi dan Lawa ini semua turunan jadi nabi. Kemudian yang kedua Yahuda, semua turunannya jadi raja. Kemudian ada juga Nabi Yusuf, ada Binyamin, ada Zabulun, macam-macam namanya, nama-nama asing. Tapi salah satu putra Yakub itu namanya Yahuda ibnu Yakub. Lah turunan Yahuda inilah kemudian disebut Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi itu turunan daripada Yahuda ibnu Yakub alaihi salam. Ada juga mengambil dari kata-kata haudan, artinya taqarruban, karena mereka di zaman itu adalah orang yang paling mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa itu hanya sekedar penamaan. Yang jelas bahwa Yahudi tergolong ahli kitab. Kemudian Nasrani, adapun Nasrani, kenapa disebut Nasrani? Ada yang mengatakan diambil dari kalimat An-Nasirah. Nasirah itu satu desa tempat lahirnya Isa bin Maryam di Bethlehem. Namanya Nasirah. Maka orang-orang yang lahir di Nasirah, tempat kelahiran Isa bin Maryam, disebut orang-orang Nasrani. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, disebut Nasrani itu karena ketika Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah, siapa yang akan menolong Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyun, maka orang-orang Hawariyun mengatakan nahnu ansarullah, kamilah para penolong Allah. Lah sejak itulah orang-orang Hawariyun dan orang-orang yang mengikuti Hawariyun disebut Nasara, dan kita kenal Nasrani hari ini. Lah Yahudi dan Nasrani itu disebut ahli kitab. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran itu ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Yahudi kan. Pertama Bani Israel, yang kedua ahli kitab, dan yang ketiga Yahudi. Apa bedanya ini? Ada yang mengatakan bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat Bani Israel, itu maksudnya nasab, bukan agama. Bani Israel itu nasab, karena Israel itu nama lain daripada Yakub, maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Lah Bani Israel sendiri konteksnya kalau Quran menyebutkan ya Bani Israel, ya Bani Israel, maka umumnya sebutan Bani Israel dalam Al-Quran itu limtinan, hanya untuk mengingatkan akan nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Jadi hendak mengingatkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, maka Allah sebut dengan kalimat Bani Israel. Tapi kalau seandainya kemudian Al-Quran menyebut kalimat Yahudi, itu artinya untuk mencela mereka. Jadi kalau ada dalam Quran kalimat Yahudi, itu celaan. Walan tarda ankal yahud walan nasar hatta tattabi'a millatahum. Quran banyak menyebut kalimat Yahudi. Jadi kalau disebut Yahudi dalam Quran, konteksnya celaan. Tapi kalau disebut ahli kitab sebagaimana ayat ini, berarti hendak mengkhitab dua agama. Pertama agama Yahudi, dan yang kedua agama Nasrani, karena mereka lah yang mendapatkan kitab langit selain daripada Islam. Selain mereka tidak mendapatkan kitab langit. Makanya selain Yahudi dan Nasrani dan Muslim disebut kufar, musyrik, ya, seperti Najasi dan Majusi dan yang semacam. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kemarilah kepada kalimat yang sama. Kalau kalian mengklaim Ibrahim nabi kalian, wahai Nasrani, kalian mengatakan Ibrahim nabi kalian, wahai Yahudi, Ibrahim mengatakan nabi kalian. Ibrahim itu agama tauhid. Kalau begitu, ayo kemari kita satukan kalimat kita di atas tauhid. Alla na'budu illallah, bahwa kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu pengklaiman bahwa Ibrahim itu nabi kalian. Karena Ibrahim itu bukan Yahudi.
Ibrahim itu bukan Nasrani. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman. Yahudi itu loh, Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim juga bukan Nasrani. Ibrahim itu hanif, agama yang tidak pernah melakukan kesyirikan, agama yang selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan. Itulah agama Ibrahim. Dan tauhid itu adalah seruan seluruh para nabi dan rasul. Tidak ada satupun nabi dan rasul kecuali mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul di mana tugas mereka menyerukan kepada umat, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, dan jauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itulah tauhid. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sedikit pun. Wa la yattakhidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita tidak boleh mengambil sebagian kami dengan sebagian yang lain Tuhan selain daripada Allah. Di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Adi ibn Hatim At-Ta'i. Adi ibn Hatim At-Ta'i. Dan Adi ini ayahnya seorang tokoh besar, seorang Nasrani, Hatim ini. Dan Adi juga seorang tokoh Nasrani. Ketika kemudian Nabi SAW banyak mengirim surat kepada raja-raja, kepada Herakli, kepada Najasyi, kepada Muqawqis, dan banyak raja-raja disurati saat perjanjian Hudaybiyah itu. Ya, ada yang menerima, ada yang merobeknya, seperti Persia kan merobeknya. Sehingga Rasul mengatakan, sebagaimana dia sudah merobek suratku, semoga Allah robek kerajaannya sampai kiamat. Makanya Persia tidak ada sampai sekarang, bahkan sampai kiamat, karena sudah merobek surat Nabi. Tapi kalau Romawi kan tidak merobek surat Nabi, makanya masih ada sampai sekarang Romawi itu. Justru surat Nabi disimpan pula baik-baik sama Herakli itu. Termasuk Muqawqis tidak merobek suratnya, justru malah memberikan hadiah 2 budak namanya Sirin dan Maria Kibtiyah, dan seorang dokter. Tetapi kemudian Maria Kibtiyah diambil oleh Nabi SAW, dan Sirin diambil Hasan ibn Thabit, seorang juru bicara Nabi SAW, seorang tukang syair, ya. Adapun dokter disuruh balik lagi dan mengatakan, kami ini kaum yang terbiasa lapar, katanya. Jadi tidak perlu dokter, dibalikin dokternya ke Mesir. Intinya bahwa salah satu yang disurati adalah pembesar-pembesar kabilah-kabilah. Lah Adi bin Hatim ini mendapatkan surat, kalau tidak akan diperangi. Maka Adi pun lari ke Syam. Kemudian kabilahnya dicaplok oleh Nabi SAW, tapi kemudian dia pulang dan belakangan masuk Islam. Lah Adi bin Hatim At-Tai ini ketika bersama Nabi SAW turun surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam ila akhiril ayat. Jadi padri-padri dan rahib-rahib mereka itu mengambil orang-orang Nasrani dan Yahudi itu mengambil padri-padri dan rahib-rahib mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lah Adi bin Hatim ini kan seorang rahib. Dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, saya ini seorang rahib. Kenapa Quran mengatakan seperti itu, bahwa orang Nasrani mengambil rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah? Tidak ada loh orang yang sujud sama saya, tidak ada orang yang ruku kepada saya. Maka Nabi SAW memang tidak. Bukankah ketika kalian wahai rahib-rahib menghalalkan sesuatu, kemudian pengikutnya ikut menghalalkan padahal perkara itu diharamkan Allah? Atau sebaliknya, ketika kalian mengharamkan sesuatu, mereka pun ikut mengharamkan pada Allah menghalalkannya? Maka Adi bin Hatim At-Tai mengatakan, bala ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, itulah cara sesembahan pengikut Nasrani kepada padri-padri mereka. Fadzalika ibadatuhum iyyahum. Itulah ibadah mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu syhadu,
saksikan kepada mereka bi anna muslimun, bahwa kita tetap orang yang berislam. Seolah-olah Allah katakan kepada Nabi, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kepada Yahudi dan Nasrani, kalau mereka mau dengan ajakanmu ke dalam tauhid, alhamdulillah. Tapi kalau mereka tidak mau, tidak ada masalah. Tapi katakan kepada mereka, faqulu syhadu bi anna muslimun. Kita ini orang Islam dan kita harus bangga dengan keislaman kita, sebagaimana Allah mengatakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhiril ayat. Harus bangga sebagai seorang muslim. Kemudian Allah mengatakan, ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim, wahai ahla kitab, kenapa kalian berbantah-bantah soal Ibrahim? Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di, padahal turunnya Taurat dan Injil itu kan setelah Ibrahim. Seolah-olah ingin katakanlah, kalian mengklaim Ibrahim nabi kalian, sementara kitab kalian Taurat dan Injil turun setelah Ibrahim. Ibrahim itu sudah diutus berapa ratus tahun antara Musa dengan Ibrahim itu tidak ketemu tuh. Kok kalian ngaku-ngaku pula kan? Kemudian Allah mengatakan, afala ta'qilun, mana akal kalian? Dari sini ada isyarat kenapa Al-Quran mengatakan seperti itu. Di sini pentingnya mengenal sejarah. Karena Al-Quran mengatakan, wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di. Bukankah Taurat dan Injil itu turun jauh-jauh setelah Ibrahim diutus? Menunjukkan di sejarah namanya. Ya, penting mempelajari sejarah. Karena dahulu di zaman Khalifah Abbasiyah, di zaman seorang alim yang bernama Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ma'ruf, seorang alim Khatib Al-Baghdadi itu di zaman Khalifah Abbasiyah. Ada seorang Yahudi, dia datang kepada sang khalifah membawa makhtutat, catatan itu kemudian dinasabkan kepada tulisan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Isinya pengguguran jizyah kepada penduduk Khaybar. Isinya itu pengguguran jizyah kepada penduduk Khaybar. Padahal tidak pernah Islam menggugurkan jizyah. Islam itu tidak pernah menggugurkan jizyah. Karena kalau kita berperang melawan orang kafir, pertama suruhkan kepada mereka tauhid. Kalau mereka tidak menerima, perang. Kalau mereka tidak mau perang, bayar jizyah. Begitu urutannya. Lah surat itu seolah-olah kemudian menggugurkan adanya jizyah bagi penduduk Khaybar. Dan itu tulisan Muawiyah bin Abi Sufyan. Akhirnya kemudian Khalifah Abbasiyah ini, karena dia orang awam, ya mungkin dia hendak terpengaruh dengan tulisannya Yahudi itu. Padahal itu adalah kadzib, dusta. Tapi sang khalifah cerdas, dia memanggil Khatib Al-Baghdadi untuk memastikan apakah makhtutat itu, tulisan itu betul atau salah. Maka sang Khatib Al-Baghdadi, dia seorang alim, dia tahu sejarah. Ya. Ketika dia melihat tulisan itu adalah tulisan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia mengatakan tulisan itu dusta. Itu tidak benar. Kata sang khalifah mengatakan, ya imam, maksudnya Khatib Al-Baghdadi, bagaimana kau tahu bahwa itu dusta? Dia mengatakan, ya, karena perang Khaybar dengan masuknya Muawiyah itu duluan perang Khaybar. Cuman ini tulisan Muawiyah kata. Dia tahu sejarah. Kemudian di situ saksinya Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah itu meninggal di perang Khandaq. Perang Khaybar ini kapan kan itu? Enggak ketemu. Makanya kemudian kata Al-Khatib Al-Baghdadi, ini tulisan dusta. Begitulah orang yang paham sejarah bisa menilai ini dusta atau tidak, kan begitu. Sama juga di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di." Cemana kalian mengklaim Ibrahim nabi kalian sementara Taurat dan Injil itu turun jauh-jauh sebelum Ibrahim. Ibrahim sudah duluan. Kalian di belakangan. Kenapa kalian mengklaim orang duluan? Makanya Allah mengatakan, afala ta'qilun, di mana akal mereka? Ha antum haula hajaztum fima lakum bihi ilmun falima tuhajuna fima laisa lakum bihi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Begitulah kalian, maksudnya Yahudi dan Nasrani, kalian suka berbantah-bantah tentang apa yang kalian ketahui, tetapi mengapa kalian juga berbantah-bantah juga tentang sesuatu yang kalian tidak tahu, dan Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.